Kalau nggak dipaksa nggak bayar, gitu kan. Oke sahabat kabar, ketemu lagi dengan saya Fendi Arta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang asyik dengan salah satu teman kita yang bernama Mbak Wiwin Septia Dewi. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan ya seperti biasa, bahagia harusnya. Harus bahagia lah. Saat ini kesibukannya apa? Kalau saat ini sih tetaplah kerja sama kuliah. Kuliah di mana Mbak? Universitas Kadiri. Universitas Kadiri yang posisinya itu di dekat Gua Selo Mangkleng itu ya? Ya, benar sekali. Tahu kan? Tahu dong. Kita sebagai warga kota Kadiri tentu tahu di mana letak Universitas Kadiri. Ngomong-ngomong ngambil jurusan apa? Administrasi publik. Administrasi publik. S1-nya dulu padahal ngambil administrasi publik juga. Ilmu informasi. Ilmu informasi. Terus kenapa Mbak sekarang memilih ngambil jurusan ilmu administrasi publik? Kalau menurut aku ya, sebenarnya ada linear juga sih ilmu informasi ke administrasi publik. Linearnya di mana? Administrasi publik kita kan mempelajari semua seluk-beluk tentang negara, mulai dari bagaimana negara itu dikelola, bagaimana pelayanan publiknya hingga kebijakan publiknya. Tapi di dalam administrasi publik juga kita juga mempelajari sistem informasinya, bagaimana kita bisa membangun sistem informasi itu hingga bisa diterapkan ke negara. Sampai ke negaranya itu ya. Terus kenapa aku ngambil kuliah ini juga? Sebenarnya relevan sama kerjaanku yang sekarang. Jadi ada sedikit nyambung ya antara kerja saat ini dengan jurusan yang diambil saat ini. Meskipun agak berkhianat sedikit lah. Berkhianat sedikit. Kok bisa berkhianat gimana? Kalau orang nggak tahu pasti nggak linear. Oh, iya kan? Padahal itu linear ya. Maksudku sama lah jurusannya itu. Ilmu linear kan aja. Iya juga sih. Seperti saya dulu kan ngambil ilmu administrasi juga, cuma beda bidangnya. Kalau Mbak kan ternyata dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, ternyata ilmu yang dipelajari itu sama saja toh. Sama aja, yang penting ilmunya bermanfaat. Iya, dan bermanfaat tentunya. Kira-kira apa sih kesulitan Mbak selama mengikuti perkuliahan itu? Sebenarnya kesulitannya cuma satu sih. Kita sulit bagi waktu sebenarnya. Sama ngatasi males. Kalau dia habis kerja males kan mau ngapa-ngapain. Itu kira-kira untuk Mbak yang sebagai seorang pekerja ya, ngatur waktunya kan tadi ya mungkin ada sedikit kesulitan lah antara membagi waktu antara bekerja dan kuliah ini ya. Nah itu kira-kira tipsnya gimana sih agar bisa menumbuhkan rasa semangat untuk kuliah? Tips menumbuhkan rasa semangat sih gimana ya? Ya diri sendiri sebenarnya. Cuma kalau kesadaran diri sendiri ya tentunya. Cuma tipsnya lagi, pilih tempat kuliah yang sistemnya itu bisa mengcover kebutuhan kita. Kita sebagai pegawai, carilah yang sistem perkuliahannya itu lebih friendly lah ke kita. Lebih friendly itu ya. Dan administrasi publik ini adalah salah satu jurusan yang bisa mendukung hal itu ya. Apalagi kalau di Universitas Kadiri nih ya. Pertama memang sistemnya menurutku friendly banget. Lalu pengajarnya mereka itu bisa lah memotivasi kita gimana menumbuhkan semangat kita tadi. Terus juga tahulah ngatasi kesulitan kita gimana. Pasti mereka bisa membantu kita nyari solusinya kayak gitu sih. Betul gitu ya. Gini mungkin dari kita yang sebagai orang awam yang belum pernah kuliah S2 itu kan mikir biaya untuk S2 itu pasti mahal lah daripada biaya untuk S1. Itu kira-kira kalau di UNIK itu seperti apa? Kalau menurut aku sih terjangkau banget sih. Terjangkau ya. Untuk yang kalangan kita ya. Apalagi untuk kalangan yang di atas kita ya. Oh iya, kalau mungkin kebanyakan di sana pekerja semua ya, orang-orang yang sudah bekerja. Iya. Dan kebanyakan dari dari dinas? Orang-orang dari birokrasi gitu ya. Itu kira-kira selama mengikuti perkuliahan, Mbak saat ini kuliah sudah jalan berapa lama? 2 semester. 2 semester itu ya. Mungkin ada yang dipelajari itu seperti apa sih Mbak di administrasi publik itu tadi? Seperti yang aku bilang di awal. Jadi administrasi publik itu sebenarnya kan ilmunya itu kan mempelajari tentang administrasi negara kan. Kenapa bisa jadi publik? Karena memang lingkupnya publik itu lebih luas dari negara.
Jadi kita mempelajari tentang bagaimana negara itu dijalankan, dikelola, bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap publik, bagaimana kita membuat suatu kebijakan. Wah, intinya semua tentang seluk-beluk negara. Berarti semua yang tentang seluk-beluk negara gitu ya. Pasti nanti di dalamnya itu mengulas tentang kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan itu ya. Yes. Ngomong-ngomong soal kebijakan publik, ini ada salah satu contoh dari kebijakan publik dari Kecamatan Ngerayun Kabupaten Ponorogo tentang pajak bumi dan bangunan. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Bapak Bambang Sucipto selaku camat dari Kecamatan Ngerayun. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kondisi Ponorogo saat ini? Alhamdulillah pada sore hari ini kondisi cerah ini. Cerah ya, alhamdulillah. Sudah 3 hari ini nggak hujan. Oh iya, alhamdulillah. Tapi dingin ini. Dingin Pak. Kasus COVID di sana sudah mulai menurun ya Pak? Oh sudah. Kasus COVID alhamdulillah. Menurun itu Mas. Di sini saya ingin bertanya tentang program kebijakan tentang pajak bumi dan bangunan. Itu kira-kira di Kecamatan Ngerayun programnya seperti apa ya Pak? Oh itu Mas ya, kaitannya dengan program pajak bumi dan bangunan. Memang di Kecamatan Ngerayun ini ada program kaitannya dengan intensifikasi dan percepatan penarikan PBB P2 itu perkotaan dan pedesaan. Jadi di Kecamatan Ngerayun meskipun sesuai dengan tahapan dari Bupati maupun jatuh tempo di SPPT itu kan bulan Agustus, tahapan dari Bupati itu mestinya bulan Juli lunas, tapi untuk Kecamatan Ngerayun ini maksimal bulan Mei dari masyarakat sudah lunas Mas. Sudah lunas ya Pak, alhamdulillah ya. Apakah program kebijakan itu bisa menyentuh semua elemen masyarakat Pak? Alhamdulillah bisa Mas. Bisa, jadi ya? Kita menggunakan beberapa istilahnya model, kalau menurut Profesor Dr. Yulianto KJ MSI itu kan ada model kebijakan publik, model MSN approach, yang mana dalam implementasi kebijakan publik itu menganut 3 sistem, 3 cara. Jadi dengan metode mentality approach atau pendekatan mentalitas, kemudian sistem approach dan networking approach. Nah ini utamanya untuk katanya dengan percepatan penarikan BUMD di Kecamatan Ngerayun ini lebih kental ke arah upaya membangun mindset masyarakat atau mentality approach-nya Mas. Jadi memang membangun mental di masyarakat untuk sadar wajib bayar pajak ya Pak? Nggak wajib bayar pajak, dan pajak itu agar dibayar lebih cepat lunas lebih baik. Ya, Mas. Sebenarnya itu ada jatuh temponya nggak sih Pak untuk pembayaran pajak tersebut? Ada Mas. Jadi sesuai yang tertulis di SPPT PBB itu tanggal 31 Agustus. 31 per tanggal 31 Agustus itu Pak? Maksudnya paling lambat 31 Agustus itu PBB P2 itu harus sudah lunas. Saja Pak Bupati ini membuat tahapan, bulan Maret itu masuk 20%, bulan April itu 40%, bulan Mei itu 60%, bulan Juni itu 80%, kemudian bulan Juli itu 100%. Tapi untuk Kecamatan Ngerayun ini pada bulan Mei masyarakat sepakat untuk sudah melunasinya. Oh, alhamdulillah ya Pak. Berarti memang dari masyarakat sendiri sudah timbul kesadaran untuk membayar pajak ya? Iya, itu memang dimulai prosesnya itu sudah ada sekitar 10 tahun yang lalu. Berarti memang dalam waktu 10 tahun itu sudah ada sosialisasi ya Pak dari pihak kecamatan? Ya, setiap tahun itu ada sosialisasi, dan kita sebagai
memangku kebijakan pada tataran sebagai aparatur pemerintah kecamatan, sebagai koordinator intensifasi percepatan penarikan PBB ini selalu melakukan sosialisasi itu tiap tahun. Kemudian sosialisasi itu kita lakukan mulai dari kepala desa, kemudian ke perangkat desa, kemudian petugas pemungut dan juga masyarakat, gitu, Mas. Dalam kegiatan sosialisasi biasanya ada melakukan tindakan seperti apa, Pak? Acara-acara atau gimana? Ya, intinya dalam sosialisasi itu disampaikan utamanya orientasi akan pentingnya PBB P2. Mana PBB P2 ini merupakan salah satu sumber pendapatan PAD daerah, yang akhirnya nanti juga dikembalikan kepada masyarakat untuk anggaran pembangunan. Yang mana kalau masyarakat cepat bayar, ya itu nanti akan juga cepat untuk segera dikembalikan kembali ke masyarakatnya, gitu ya. Dalam percepatan ini kira-kira dari pihak kecamatan itu melibatkan pihak swasta atau tidak, Pak? Ya, sementara sampai saat ini kalau kecamatan hanya sementara sebatas koordinasi atau pelibatannya hanya dengan Bank Jatim saja sementara. Bank Jatim saja, nggih, Pak. Belum melibatkan unsur dari yang lain, karena dengan melibatkan unsur aparat pemerintah desa ini dan RT ini sudah cukup lancar sampai saat ini, Mas. Berarti memang dari pihaknya itu melibatkan pihak Bank Jatim dan perangkat-perangkat dari mulai RT, RW sampai balai desa, ya, Pak? Iya, betul, Mas. Itu bagaimana sih, Pak, sosialisasi kok bisa membuat warga, kan kita tahu sendiri kesadaran masyarakat untuk bayar pajak kan sangat rendah. Nah, gimana sih kok bisa pihak kecamatan itu bisa mendorong masyarakat untuk datang ke sosialisasi tersebut? Jadi, Mas, jadi pertama kita mengadakan sosialisasi itu dengan kepala desa, kemudian kepala desa kita dorong untuk mengumpulkan para petugas pemungut PBB yang ada di desanya sampai tataran ketua RT. Kemudian setelah itu kita datang ke desa-desa untuk mengadakan sosialisasi kaitannya dengan percepatan penarikan PBB ini. Setelah itu nanti kalau memang kepala desa dan petugas pemungut itu menginginkan kita ikut sosialisasi sampai ke tataran warga masyarakat, kita juga siap. Dan intinya kita membangun pemahaman mindset bahwa termasuk ke aparat pemerintah desa itu agar dalam rangka menangani PBB ini jangan sampai uang PBB ini mengendap di desa itu lebih dari 1 kali 24 jam, harus langsung disetorkan ke kecamatan ataupun mungkin karena kerjasamanya dengan Bank Jatim atau langsung ke Bank Jatim juga bisa, Mas. Jadi namanya kita lebih ke arah memberikan keteladanan pada masyarakat. Jadi masyarakat manakala tahu setiap kali mereka melihat bahwa penarikan PBB oleh petugas pemungut ini langsung disetorkan ke kecamatan dan kecamatan juga langsung menyetorkan ke Bank Jatim, insya Allah ini masyarakat juga akan secepat mungkin segera melunasi pajaknya ini, Mas. Jadi untuk pembayaran pajak sendiri masyarakat bisa membayarkan ke kantor desa, ya, Pak? Datang langsung ke kantor desa atau bisa dijemput langsung ke rumah, Pak? Itu begini, Mas, jadi prosesnya atau teknisnya untuk penarikan ini ada beberapa cara. Jadi masing-masing desa ini bisa berbeda. Ada yang ditangani RT. Kalau ditangani RT itu biasanya RT mengadakan sosialisasi di kegiatan-kegiatan pertemuan RT itu, kemudian RT itu menjadwal. Jadi umpamanya sekarang ada sosialisasi, mungkin mulai 2 minggu kemudian mulai pembayaran, kemudian itu pembayaran pertama, kemudian pembayaran ketiga pas 1 minggunya lagi, kemudian pembayaran kedua 1 minggunya lagi, pembayaran ketiga harus sudah
lunas begitu Mas. Dan setelah itu setiap RT itu menerima membayar tarikan PBB dari masyarakat itu langsung disetorkan ke desa, desa langsung disetorkan ke kecamatan, kecamatan langsung disetorkan ke Bank Jatim. Berarti yang langsung. Kemudian ada lagi yang teknisnya, ini tidak melalui RT Mas, jadi itu dilihat dulu kelihatannya kelancaran itu akan didapatkan dari yang teknis mana. Kalau namanya desa yang satu lewat RT lebih lancar, kemudian desa satunya mungkin tidak perlu lewat RT, langsung koordinator petugas pemungut di Duko, yaitu kami tua Mas rata-rata. Kami tua ya. Banyak desa itu kami tuanya yang sebagai koordinator dan dibantu oleh beberapa perangkat yang ada di Duko dan desa itu Mas. Jadi tergantung situasi dan kondisi aparat pemerintah desa itu, dan juga kaitannya dengan kepercayaan masyarakat itu yang paling dipercaya mana, itu Mas. Oh, berarti nanti tergantung dari kepercayaan ya Pak. Kepercayaan dari masyarakat itu yakinnya mau bayar di mana gitu. Iya. Kalau selama ini mungkin ada nggak sih Pak penyalahgunaan dari kepercayaan dari masyarakat itu? Itu memang gini Mas, jadi memang dulu pernah ada lah istilahnya, ada oknum tertentu ya, pemungut atau bahkan RT itu yang kadang-kadang PBB itu sampai dalam kurun waktu lebih dari 1 kali 24 jam itu belum disetorkan. Akhirnya pada saat pelunasan itu kita dari kecamatan harus langsung nagih, ya tidak saja ke desa tapi juga sampai ke tataran Duko maupun RT Mas. Jadi gitu ya Pak. Untuk koordinasinya sendiri itu seperti apa Pak? Koordinasi antara, kalau yang setiap 1 kali 24 jam itu kan pasti masyarakat membayar pajak. Nah itu koordinasi antara pihak desa dengan pihak kecamatan itu seperti apa? Apakah baik lewat internet atau lewat WhatsApp atau mungkin datang langsung ke kelurahannya Pak? Rata-rata kalau itu kelurahannya setor ke kecamatan Mas. Oh, berarti langsung dari kelurahan, pihak kelurahan langsung datang ke kecamatan ya? Jadi kita ya adalah mungkin suatu kesempatan gitu, kita pas ke desa itu kita juga bawa juga setoran itu. Tapi rata-rata pemerintah desa itu nyetor langsung atau petugas pemungut koordinator. Jadi di desa itu ada koordinator pemungut di desa, kemudian di Duko itu juga ada. Nah, itu biasanya koordinator pemungut, petugas pemungut yang ada di desa itu menyetorkan ke tingkat kecamatan Mas. Baik Pak. Mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Wendy, mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas ini sesuai yang kita harapkan. Amin. Salam sehat Mas Wendy ya. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Wiwin pendapat Anda tentang kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ngerayun? Gimana ya? Menurut aku sih udah bagus sih ya. Ada kebijakan itu, ada program percepatan penarikan PBB. Kita kan tahu kan selama ini kan ya kita masyarakat kurang sadar akan bayar pajak. Kalau nggak dipaksa nggak bayar, gitu kan. Nah ini menurutku dari Kecamatan Ngerayun bagus ini. Jadi pemerintahnya sana sudah mulai jemput bola ke masyarakat. Jadi mereka lebih aktif ya untuk langsung mendatangi ke masyarakat. Iya, apalagi tadi Pak Bambang ya, Pak Bambang sudah sempat menyinggung masalah implementasi kebijakan, di mana beliau itu berpatokannya itu Pak dengan menggunakan pendekatan yang dari Prof Yulianto, kalau nggak salah tadi apa, MSN approach. MSN approach ya, benar. Di mana di sana ada tiga sektor yang berperan, dari baik itu pemerintah, private sector itu pihak swasta, sama dari masyarakatnya sebagai civil society. Terus dari program itu menurut aku juga sudah menjawab ya, menjawab dari teorinya Prof Yulianto, mulai dari
mentalitinya dari kebijakan itu seperti apa, dari 3 sektor itu tadi, dari tiga elemen tadi, pemerintahnya mentalitinya seperti apa, private sektornya, civil society-nya seperti apa, lalu juga dari sistemnya mulai dari regulasi, nilai budaya, struktur dan fungsi organisasinya seperti apa, sudah jelas juga. Networking, nah ini masalah networking. Terkadang itu kalau kita berbicara masalah kebijakan publik itu cuma dari kebanyakan tuh dari satu lini, dari pemerintah ke masyarakat kebanyakan tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Nah kalau dari Kecamatan Ngerayon ini, menurut aku mereka sudah melibatkan berbagai pihak ya, mulai dari elemen masyarakatnya sampai ke private sektornya tadi, bekerja sama Bank Jatim. Menurutku ini semacam sinerginya tuh udah bagus. Terus juga kalau kita lihat secara nggak langsung ini menimbulkan simbiosis mutualisme, di mana pemerintah itu butuh masyarakat itu cepat bayar, mereka bisa mencapai target, di mana sebelum jatuh tempo Kecamatan Ngerayon ini sudah harus laporan. Lalu masyarakatnya juga kan butuh kemudahan, gimana mereka bisa bayar pajak secara mudah dan cepat kayak gitu. Tadi seperti cepat disinggung bahwa untuk pembayaran itu kan maksimal tanggal 31 Agustus. Dan dari pihak pemerintahan Kecamatan Ngerayon sendiri itu membaginya ada tahap-tahapannya kan. Itu menurut saya juga lebih bagus sih program yang dicanangkan. Memang seperti itulah itu kan. Terus juga secara nggak langsung juga program kebijakan Ngerayon ini itu bisa menimbulkan efek terhadap mentalitinya pemerintah, pihak swasta sama masyarakatnya. Dimana kalau dulu sebelum ada program ini kan banyak penyelewengan terhadap PBB-nya tadi. Tadi sempat disinggung juga ada kasus juga kan? Iya. Terus juga karena ada program ini kan lebih terkontrol karena melibatkan banyak pihak. Jadi kan mereka secara mentalitasnya juga lebih baik juga ya. Terus masyarakatnya juga yang sebelumnya nggak taat pajak, terus juga bayarnya molor-molor, sekarang kan lebih teratur, lebih tepat waktu juga. Kayak gitu. Menurut Mbak Wiwin sendiri, apa sih hal yang perlu ditingkatkan dari kebijakan Yuda Ada ini? Menurut aku ya, mungkin yang perlu ditingkatkan mungkin adalah kerjasama dengan private sektor. Tadi yang dibahaskan yang kerjasama cuma dari pihak Bank Jatim aja ya. Mungkin nanti bisa ditambah lagi dengan private sektor lainnya. Soalnya kan kalau kita pikir private sektor ini juga memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan publik itu. Kalau menurut teorinya Prof. Yulianto ya seperti itu. Mungkin juga nanti biar lebih optimal lagi mungkin ada aplikasi atau mungkin ya semacam aplikasi di mana masyarakat ini bisa lebih bayar pajak cuma dari rumah. Misalkan kalau sekarang ada kan pajak motor itu ada e-Samsat kan di Tokopedia. Nah, mungkin nanti Kecamatan Ngerayon itu atau mungkin bahkan Kabupaten Ponorogo ya mungkin bisa menerapkan seperti itu. Jadi mungkin sosialisasinya itu tidak hanya dari secara lisan tapi juga dilakukan untuk perkembangannya lebih baik mungkin dari media online tadi ya. That's right. Kayak gitu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbincangan kita kali ini adalah bahwa di Kecamatan Ngerayon Kabupaten Ponorogo sudah mulai menerapkan kebijakan tentang pajak bumi dan bangunan yang mana programnya adalah melakukan percepatan pembayaran pajak di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi terus-menerus yang dilakukan oleh pihak kecamatan ke elemen masyarakat melalui pemerintah RT, RW, langsung ke desa dan juga melibatkan pihak ketiga dari Bank Jatim. Selain itu, pihak Kecamatan Ngerayon juga merangkul tokoh-tokoh masyarakat untuk memudahkan masyarakat, di mana kepercayaan masyarakat akan tokoh masyarakat ini lebih besar sehingga memudahkan Kecamatan Ngerayon untuk bisa melakukan percepatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Mungkin seperti itu Mbak Wiwin? Ya, bisa bilang seperti itu. Mungkin bisa dikasihkan kata-kata mutiara untuk para teman-teman sekolah kebijakan publik yang nonton kali ini. Ini nih, ada satu kalimat bijak dari Benjamin Franklin nggak salah, yang beliau itu berkata seperti ini:
Dalam hidup itu tidak ada yang kepastian selain dua hal, yaitu kematian dan pajak. Jadi bayarlah pajak tepat waktu. Like that. Oke. Terima kasih Mbak Win sudah menemani kita di bincang asyik kali ini. Semoga tidak jera ya untuk mengisi acara lagi, datang lagi ke sini. Takut saya sama-sama ya. Lah, aku takut. Ya sama-sama lah. Oke ya, ditunggu callingan selanjutnya, oke? Oke. Masih simpan nomor saya kan? Masih tetap, nanti langsung japri saja. Baik teman-teman semua yang sudah nonton Sekolah Kebijakan Publik kali ini, semoga bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan terus aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update-update tentang berita terkini dari Sekolah Kebijakan Publik. Dah.